Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap aktif, tetap sehat, dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Falah dalam pembelajaran matematika. Jangan lupa berdoa dahulu. Siapkan alat tulis kalian dan kita simak pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sebelum menjumlahkan atau mengurangkan berbagai bentuk pecahan, harus ditentukan terlebih dahulu hasil yang diinginkan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, atau persen. Langkah-langkah dalam penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan adalah: yang pertama, mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau sejenis. Kemudian yang kedua, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan-pecahan yang sejenis tersebut. Nah, agar lebih memahami materinya, perhatikan contoh berikut. Baik, teman-teman semua, yang pertama adalah menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal dengan desimal. Perhatikan contoh berikut. 3,45 ditambah 2,24. Nah, teman-teman, di sini sudah sama ya pecahannya ya, jadi tidak usah dirubah-rubah lagi. Caranya adalah dengan bersusun. Kita buat susun 3,45 ditambah 2,24. Nah, yang harus diperhatikan adalah letak komanya itu harus sejajar ya, harus sejajar atau lurus. Nah, baru ditambahkan 5 ditambah 4 9, 4 tambah 2 6, 3 tambah 2 5. Nah, komanya lurus. Jadi 3,45 ditambah 2,24 sama dengan 5,69. Yang kedua, 11,24 ditambah 2,7. Kita buat susun 11,24 ditambah 2,7. Nah, ingat letak komanya harus sejajar. 4-nya turun, 2 tambah 7 9, 1 tambah 2 3, 1-nya turun. Nah, komanya tetap harus lurus atau sejajar. Nomor 3, 4,75 dikurangi 1,3. Kita buat susun 4,75, kemudian komanya sejajar 1,3, kita kurangkan. 5-nya bisa langsung turun ya. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3,45. 23,6 dikurangi 2,47. Kita buat susun 23,6 dikurangi 2,47. Satuan lurus satuan, komanya lurus, 2,47. Karena ini adalah pengurangan, jadi tidak bisa langsung turun. 7 turun tidak bisa. Kita beri 0. Nah, baru kita kurangkan. 0 kurangi 7 tidak bisa, harus pinjam di 6. Pinjam 1 ya, jadi 10. Kemudian 6 sudah diambil atau dipinjam 1, jadi 5. Baru kita kurangkan. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 5 dikurangi 4 1. 3 dikurangi 2 1. 2-nya turun. Jadi hasilnya adalah 21,13. Bagaimana teman-teman? Mudah dipahami kan? Yang kedua adalah menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dengan desimal. Perhatikan contoh berikut. Contoh, tentukan hasil 5,8 ditambah 3/4 dalam bentuk desimal. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah perintahnya dalam bentuk desimal. Jadi langkah pertama adalah ubah pecahan menjadi desimal. 5,8, ya, ini sudah desimal. 3/4. Nah, yang perlu dirubah adalah 3/4. Kita ubah menjadi desimal dengan porokopit.
3/4 artinya 3 dibagi 4 ya, kita ubah 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, jadi harus pinjam 0. Karena pinjam 0, jadi di atas kita beri 0, kita kasih koma. Nah, 30 dibagi 4 ya, sama dengan 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Nah, di sini masih bisa dibagi ya. 2 dibagi 4 ya tidak bisa, jadi harus pinjam lagi. Menjadi 20. Walaupun sudah diberi 0, tidak perlu dikasih 0 untuk hasilnya. Nah, kita langsung bagi aja. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan, 20 kurangi 20, 0. Nah, karena sudah 0, jadi perokapet ini sudah selesai. Jadi hasilnya adalah 0,75. 3/4 sama dengan 0,75. Langkah kedua adalah jumlahkan. 5,8 ditambah 3/4 sama dengan 5,8 ditambah 0,75. Di sini sudah sejenis, jadi bisa langsung kita jumlahkan. Kita gunakan cara bersusun. 5,8 ditambah 0,75. Nah, ingat komanya harus sejajar. 5-nya bisa turun. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita tulis 5, nyimpan 1. 1 tambah 5 tambah 0, 6. Nah, komanya harus lurus. Jadi hasilnya adalah 6,55. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, masih pecahan biasa dengan desimal. Tentukan hasil 6,3 dikurangi 4/5 dalam bentuk pecahan biasa. Langkah pertama adalah ubah menjadi pecahan biasa. 6,3. Masih ingat teman-teman cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? 6,3 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 63/10. Mengapa per 10? Karena banyaknya angka setelah koma adalah satu bilangan. Nah, jadi pernya adalah per 10. Jika 2 bilangan per 100, jika 3 bilangan per 1000. Nah, setelah menyamakan pecahan, selanjutnya adalah kurangkan. 6,3 dikurangi 4/5 sama dengan 63/10 dikurangi 4/5. Nah, karena penyebutnya berbeda, jadi harus disamakan dengan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 10 dan 5. KPK-nya adalah 10. Ini tetap 63. 5 jadi 10 dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 4 dikali 2, 8. 63 dikurangi 8 sama dengan 55. Penyebutnya tetap 10. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami kan? Pembahasan yang ketiga adalah menjumlahkan dan mengurangkan persen dengan desimal. Perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah tentukan hasil 4,5 ditambah 60% dalam bentuk persen. Nah, karena pecahannya berbeda, jadi langkah pertama adalah menyamakan pecahannya. Ubah menjadi persen. 4,5 jika dirubah menjadi persen, caranya adalah dengan mengalihkan 100. 4,5 dikali 100. Ini sama dengan, kita geser komanya. Ya, tadinya komanya di sini, karena dikalikan 100 jadi geser 2 koma. 1, 2. Nah, kita kasih 0. Nah, koma yang di sini kita hapus, ya. Ini juga kita hapus. Koma yang di sini kita biarkan. Nah, angkanya kosong. Jadi hasilnya 450%. Langkah berikutnya adalah kita jumlahkan. 4,5 ditambah 60% itu sama dengan
450% ditambah 60%. Nah, kita susun 450 ditambah 60. 0, 11, 1 nyimpen 1, 5, 510%. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami kan? Contoh yang kedua adalah tentukan hasil 3,5 dikurangi 75% dalam bentuk desimal. Nah, di sini pecahannya berbeda ya. Jadi harus disamakan. Kita samakan ke dalam bentuk desimal. Untuk langkah yang pertama adalah kita ubah ke dalam bentuk desimal. 3,5 sudah desimal, 75%. Nah, kita ubah 75% menjadi desimal. Caranya adalah kita rubah 75% menjadi pecahan biasa, yaitu 75/100. Nah, 75/100 diubah menjadi desimal menjadi 0,75. Nah, masih ingat ketika per 100 ya, berarti dua angka di belakang koma. Kalau per 10, satu angka di belakang koma. Nah, ini sudah sama. Selanjutnya adalah kita kurangkan 3,5 dikurangi 0,75. Kita buat susun 3,5 0,75 kita kurangkan. Kita tambahkan 0. Nah, baru kita kurangkan. 0 dikurangi 5 tidak bisa, kita pinjam di 5 ya. Ini jadi 10, 5-nya jadi 4. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 4 dikurangi 7 tidak bisa, kita pinjam di 3. Jadi 14, 14 dikurangi 7, 7. Ini tinggal 2, 2 dikurangi 0, 2. Jadi hasilnya adalah 2,75. Jadi 3,5 dikurangi 75% sama dengan 2,75. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami kan? Ya, baik teman-teman, selanjutnya adalah yang terakhir menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil 3/4 ditambah 2 1/2 dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk penyimpulan pecahan biasa dengan pecahan campuran, kita bisa memisahkan antara bilangan asli dengan pecahannya. Jawab 3/4 ditambah 2 1/2. Kita pisahkan bilangan asli dengan bilangan pecahannya. 2 ditambah 3/4 ditambah 1/2. Nah, seperti ini. Jadi duanya kita pisahkan di luar. 2 tetap. 3/4 ditambah 1/2 kita samakan penyebutnya 4 dan 2, KPK-nya adalah 4. Nah, kita rubah penyebutnya menjadi per 4. Nah, 3 tetap ya. Ini yang sebelah kanan 2 menjadi 4 dikali 2. Maka pembilang juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, terlihat hasilnya 2 tetap ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5/4. Sama dengan 2 ditambah 5/4 bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4. Selanjutnya 2 ditambah 1/4. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 1/4. Nah, jadi hasilnya adalah 3/1/4. Mudah kan teman-teman? Contoh selanjutnya adalah tentukan hasil 3/1/4 dikurangi 2/5 dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3/1/4 sama dengan 3 kali 4 tambah 1 per 4 itu 13/4. Nah, baru kita kurangkan 3/1/4 dikurangi 2/5 itu akan sama dengan 13/4 dikurangi 2/5 sama dengan, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Jadi penyebut barunya adalah 20. Untuk pembilangnya 4 jadi 20 dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. 13 dikali 5 sama dengan 65. Yang sebelah kanan pembilangnya adalah 5 jadi 12 dikali 4 ya. Jadi pembilang juga dikali 4.
2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan 65 dikurangi 8 sama dengan 57/20. Nah, teman-teman, karena di sini yang diminta adalah dalam bentuk pecahan biasa, jadi hasil dari pengurangan ini tidak usah dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, teman-teman, jika di dalam soal tidak tertuliskan merubah menjadi bentuk apa, maka kita bisa bebas merubah ke dalam bentuk apa saja. Bisa pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, ataupun persen. Demikian pembelajaran hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.